Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah Yohanes Pembaptis ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Yesus berkata, saatnya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka itu penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, ia melihat Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya. Lalu mereka mengikuti Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selesai tidak selesai harap dikumpulkan. Kalimat itu biasanya didengar ketika kita ujian. Ya, ini anak-anak Miss Dinar nih pasti kemarin habis ujian sering mendengar hal itu atau kalimat itu. Selesai tidak selesai semuanya dikumpulkan. Atau kalau kita biasa nonton kompetisi masak, dikatakan oleh jurinya, ya waktu memasak Anda tinggal 5, 4, 3, 2, 1. Atau kalau Anda yang bekerja di kantor, ya sudah weekend, besok hari Senin kerjaannya selesai ya. Ya, itu seringkali kita dengar di dalam berbagai macam peristiwa hidup kita. Ada garis-garis, ada waktu-waktu yang ditentukan untuk menyelesaikan sebuah tanggung jawab. Bapak Ibu, saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa saya merenungkan dan mengingat kembali kalimat-kalimat itu? Kalau dalam bacaan-bacaan yang kita dengarkan sore hari ini, rasa-rasanya peristiwa yang sama dialami oleh orang-orang Niniwe. Ketika dikatakan oleh Allah melalui Nabi Yunus, di sana dikatakan 40 hari lagi Niniwe akan ditunggang balikan. 40 hari lagi, masih mending 40 hari. Maka ini kalau kita mendengar dalam hidup kita, ayo 40 hari lagi pasar minggu ini akan ditunggang balikan. Banyak hal lalu kita perbuat. Seakan-akan diakselerasi, dipercepat dengan melakukan banyak hal. Bukan hanya di bacaan pertama, di bacaan kedua, Rasul Paulus juga mengatakan demikian dalam kalimat pembukanya. Saudara-saudara, waktunya singkat. Wah, waktunya singkat. Lalu diakhiri juga dengan kata, sebab dunia seperti yang kita kenal ini akan berlalu. Waktunya singkat karena dunia ini akan berlalu. Lalu dalam bacaan Injil, rasa-rasanya nuansa yang sama itu juga dituliskan oleh pengarang Injil Markus. Di sana dikatakan Yesus, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Jadi ada berbagai macam ya, deadline, berbagai macam garis-garis akhir, waktu-waktu akhir. Dalam bacaan pertama 40 hari, bacaan kedua waktunya singkat. Dalam bacaan Injil waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Saya tidak mau menghakimi atau menilai masing-masing dari diri kita. Tetapi kalau kita tadi mendengar, ya selesai tidak selesai dikumpulin, waktu ujiannya tinggal 10 menit lagi. Itu yang belum keisi,
tiba-tiba keisi tuh jawabannya. Tiba-tiba ya kalau pilihan ganda langsung ngitung kancing, A, B, C, D, A, B, C, D. Cepet langsung ngisinya. Ada percepatan yang kita perbuat. Dan keyakinannya, ya udah nih bener salah nggak tahu lah, pokoknya diisi. Biasanya begitu kan kalau ujian. Soalnya saya juga dulu begitu, Bapak Ibu. Ya. Atau ketika ada deadline Senin besok kerjaan harus selesai, Anda dan kita semua rela mengorbankan akhir pekan, Sabtu Minggu, yo tetap bekerja. Supaya apa? Supaya hari Senin itu hasilnya dapat diselesaikan. Dan berbagai macam contoh-contoh lain yang tidak perlu saya sebutkan. Bahwa ketika ada waktu yang ditentukan dan kita senantiasa memacu diri untuk memenuhi tanggung jawab itu. Itu normal sebagai manusia dalam pekerjaan. Karena apa? Kalau nggak kita penuhi, ujiannya kita nggak bisa lulus. Kalau nggak kita penuhi, kerjaan nggak selesai, kita dikomplain. Itu kehidupan kita sebagai manusia. Namun kadangkala kita lupa bahwa dalam hidup kita masing-masing itu juga ada deadline-nya. Dan kita nggak ada yang tahu kapan waktunya tiba. Hidup kita itu juga punya deadline, di mana Allah itu pada akhirnya memanggil. Maka dalam bacaan-bacaan yang sering kita dengar menjelang akhir tahun, menjelang Paskah, itu bicara soal akhir zaman. Maka itu kita nggak ada yang tahu deadline-nya kapan, garis akhirnya kapan. Dan kadangkala tanggung jawab kita perihal hidup itu kita bisa dengan dengan permisifnya, dengan mudah melonggarkan kedisiplinan. Nah itu kadangkala dalam hidup kita bisa melonggarkan, bisa ya udahlah nggak apa-apa. Ya udah ini kan diri sendiri, macam hal. Baru-baru ini kan ada perseteruan antara orang tua murid dan guru yang muridnya itu telat 3 menit ke sekolah. Wah, perseteruan, ada yang pro, ada yang kontra. Tapi menarik bahwa ada seorang dosen kalau nggak salah yang menanggapi bahwa ini bukan soal pembulian, bukan. Ini soal kedisiplinan. Bagaimana kita dilatih untuk disiplin dengan berbagai macam peristiwa hidup yang kita lalui, dan juga semoga dalam hidup kita sehari-hari itu juga disiplin. Dan kita punya waktu akhir kita masing-masing. Dan soal iman juga kadang-kadang kita terlalu lembek, terlalu permisif. Ya sudahlah, ya nggak apa-apalah. Padahal di sini dikatakan, waktunya singkat, dunia akan berlalu. Waktunya telah genap. Gimana kalau tiba-tiba kita dihadapkan dengan pernyataan-pernyataan itu? Nggak mudah juga loh. Bapak Ibu, saudari-saudara yang terkasih. Kadang soal iman, soal keyakinan, soal perbuatan baik, kita prinsipnya tarsok-tarsok. Entar besok. Termasuk juga yang diwartakan oleh Yesus, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Nah itu juga tarsok itu. Apalagi bertobat. Sebentar lagi udah mau masa prapaskah, udah mau ada sakramen rekonsiliasi lagi. Padahal baru kemarin Desember kan, udah mau ada lagi kesempatan. Sebenarnya banyak kesempatan, setiap saat juga kesempatan untuk bertobat. Jangan tarsok. Kita nggak ada yang tahu waktunya kapan. Kita mau sigap. Kita mau bertanggung jawab secara penuh. Seperti yang ditunjukkan oleh Simon dan Andreas.
Jadi berbahagialah Anda yang bernama Simon dan Andreas. Ya. Ada yang bernama Simon di sini? Gak ada kan? Andreas ada? Ada lagi yang lain selain saya? Oh, gak ada kan? Berarti saya yang memang gercep. Ya. Tapi ada hal unik Bapak Ibu, kalau dicari di Google, nama Andreas Subekti itu di Indonesia hanya ada 2. Andreas Subekti itu hanya ada 2. Dan beberapa minggu yang lalu saya itu ketemu dengan orang yang namanya benar-benar itu Andreas Subekti. 2 orang itu bertemu, saya juga nggak tahu tuh gimana ceritanya. Dia yang sadar. Maka Simon dan Andreas ini dikatakan dia sedang mau menjala ikan, sedang menebar jala. Lalu dipanggil, apa yang mereka lakukan? Mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Bukan hanya Simon dan Andreas, tetapi juga Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya. Kalau mereka selesai menjala ikan, lagi merapikan jalannya, mereka dipanggil sama Yesus. Kamu ikut aku. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka meninggalkan ayahnya, lalu mereka mengikuti Yesus. Dari para murid-murid yang pertama ini, kita mau belajar. Kita bertanggung jawab menanggapi, merespon apa yang diwartakan Tuhan secara gerak cepat. Jangan tunda-tunda, karena kita nggak ada yang tahu waktunya. Kita mau bertobat, iya bertobat. Berbalik kepada Allah. Pertobatan kan berbalik kepada Allah. Pertobatan juga berarti bahwa bukan lagi pikiranku sendiri yang dikuasai oleh diriku, tetapi pikiranku dikuasai oleh kehendak Allah. Karena kita nggak ada yang tahu waktunya. Mungkin ada yang punya waktu 50 tahun lagi. Mungkin ada yang punya waktu 15 tahun lagi. Mungkin ada yang punya waktu juga 5 tahun lagi. Tapi mungkin juga ada yang punya waktu 5 bulan lagi. Mungkin ada yang punya waktu 5 minggu lagi. Atau mungkin ada yang punya waktu 5 hari lagi. Mungkin juga ada yang punya waktu 5 jam lagi. Mungkin ada yang punya waktu 5 menit lagi. Dan mungkin ada yang punya waktu 5, 4, 3, 2, 1. Kita nggak ada yang tahu. Tetapi kita mau bersiap siaga menanggapi panggilan Allah karena kita sudah diikat menjadi orang-orang Kristen. Kita sudah diselamatkan dan itulah tanggung jawab kita. Jangan tunggu entar sok. Tetapi kita mau segera, kalau kita sadar, ya, saya mau ikut Yesus, kehendak Yesus. Sepersekian detik kita bisa memutuskan itu. Semoga Tuhan Yesus yang kita ikuti, Ia yang kita percaya sebagai penyelamat kita, membawa kita pada keselamatan juga. Membawa kita pada berkat yang senantiasa berlimpah dan berkali-kali lipat untuk memberkati banyak orang. Kita hening sejenak merenungkan sabda Tuhan. Mari kita dengan sigap siap sedia menanggapi sabdanya dengan memperbaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan